wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan guru kita Muhammad Ustaz Dayat, Bapak RT, semuanya yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk doa, tetap iman Islam, telah matinya husnul khotimah. Allah mudahkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan solehat, rezeki yang banyak, halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam ini Allah mudahkan kita semuanya kemampuan melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan rutinitas pengajian setiap malam Senin. Kesempatan ini saya baca Nashihul Ibad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wa salasun muhrikatun wa salasun darajatin wa salasun kafaratin. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang menghancurkan, 3 hal yang naikin derajat, dan 3 hal yang melebur kesalahan-kesalahan. Yang pertama, wa amal munjiyatu, adapun yang menyelamatkan, yaitu fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut sama Allah baik tidak ada orang ataupun ada orang, yang tahu cuma Allah. Sampai-sampai ada hadis meriwayatkan siapa orang yang bertemu Allah dengan sababiah meninggal dunia dan dia dalam keadaan takut sama adabnya Allah, maka Allah amankan atas adabnya. Orang yang takut ini sampai pernah diriwayatkan dalam kitab Sahihul Bukhari, pesan, nanti kalau saya meninggal bakar saya, terus abunya ditaburin ke laut. Emang kenapa? Saya takut sama adab Allah. Ini orang bakal selamat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau di Bali? Kalau di Bali itu kan kalau meninggal dibakar ya. Motivasinya apa? Mereka nggak pada pesan dibakar, dan bukan karena takut umpamanya, tapi karena memang tradisinya agama mereka begitu. Itu berarti bukan ilat, bukan alasan karena takut sama adabnya Allah. Lain lagi, beda lagi. Jadi yang dianggap nanti orang yang selamat dari adab Allah dibakar, yang abunya ditaburkan ke laut, karena memang punya motivasi. Motivasinya itu dia takut nanti sama adab Allah. Masalahnya kelihatannya gampang ya, takut sama adab Allah. Kalau begitu nanti kita kalau mau mati aja takut sama adab Allah. Itu kalau nggak direncanain, nggak dilatih, nggak dibikin latah, susah. Karena ada orang yang kelihatannya bagus, mau meninggal dunia mah nggak terima gara-gara sakit nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, mana keadilanmu? Udah ngomong begitu mati lagi, nyesal. Ya Allah, perasaan kan saya doamu, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Kau lagi meninggal, ngeri begitu. Iya. Tetapi takut, maksudnya takut apa? Takut maksiat, karena takut sama adabnya Allah. Itu orang ada yang meninggal begitu, itu nggak diamalkan dari adab Allah. Saya tahu segini mah ya. 2 ada contoh.
Saya dulu punya bapak sakit gula banget. Kalau malam kadang nangis. Tapi kali-kali saya ngintip, yang ditangisin apa sih? Dikira mah yang ditangisin rintihan sakitnya. Kan kalau sakit gula kadang pada senang-senang begitu. Ternyata yang ditangisin saya ngintip, saya ikut nangis. Apa? Ya Allah, saya takut kalau saya meninggal dunia, istri saya, anak-anak saya tidak pada sholat, tidak pada ngaji. Sampai segitunya yang dipikirin bukan urusan pribadi, bukan urusan badannya yang sakit, tapi yang dikhawatirkan adalah takut ninggalin anak istri, tidak pada sholat, tidak pada ngaji. Di Seknek ada seorang ibu-ibu perempuan ketua majelis taklim. Dia sakit parah, nggak sembuh-sembuh, mau dibawa ke Cirebon karena aslinya orang Cirebon, masih saudaranya Imam Hidayah. Dia mau, mohon maaf, syaratnya asal ketemu sama satu artinya apa adanya ya. Gitu. Akhirnya apa? Saya dikabarin begitu, sama istri saya datang ke dia. Ternyata yang dia khawatirkan, yang diinginkan itu bukan urusan sakitnya, tapi justru dia nangis saat pengen punya majelis. Bayangkan orang udah sakit pikirnya pengen punya majelis, maksudnya majelis taklim. Akhirnya begitu ketemu baru dia mau dibawa ke Cirebon. Diobatin di Cirebon 15 hari nggak sembuh-sembuh, balik lagi ke Seknek sini lagi. Telepon lagi lewat WA, pengen ketemu lagi. Begitu kita ketemu sama istri saya, sama yang dikhawatirkan, yang dicita-citai cuma pengen punya majelis. Dan beberapa jam lagi mau meninggal, udah gak bisa ngomong, tapi masih isyarat sama jamaah-jamaah yang pada nengok pengen ketemu lagi. Saya datang lagi, tetap gak berubah cita-citanya pengen punya majelis. Akhirnya saya meninggal, singkatnya cerita di hari tempat saya taziah, tuh orang-orang pada cerita hampir semua jamaahnya mimpinya bagus, tapi ada sesuatu mimpi yang bikin merinding. Apa itu? Salah satu jamaahnya mimpi seperti kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia mau dimasukin dalam kuburan, itu kuburan bersinar. Tidak cuma bersinar, tanahnya yang sebelah kanan dan kiri keluar suara, hadihi min ahlil jannah, hadihi min ahlil jannah. Ini perempuan ahli surga, ini perempuan ahli surga. Kenapa emang? Di akhir zaman ini yang dipikirin adalah agama akhirat. Dulu nabi-nabi pesen sama anak-anaknya, mata kuduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kematian saya? Apakah tetap menyembah Allah atau jangan-jangan ganti Tuhan? Nabi kita Muhammad SAW ketika mau meninggal dunia, yang dipikirin adalah umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dan ada orang ketika meninggal dunia yang dipikiran pengen punya majelis, sehingga diimpikannya luar biasa. Nah, kalau kita kira-kira udah punya persiapan apa? Kalau tidak mampu bikin majelis sendiri, tidak mampu bikin masjid sendiri, tidak mampu bikin musola sendiri, paling tidak kalau masjid butuh bantuin lah. Iya, paling tidak nih kalau ada butuh apa-apa, dah bantuin semampunya. Siapa tahu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bantu tempat yang mulia. Jadi serialnya kenapa ke situ ya nyambungnya? Ya udah terus. Yang kedua yang menyelamatkan wal qasdu fil faqri wal ghina. Sedang-sedang aja antara fakir sama kaya. Saya mah terus terang aja, kalau disuruh jadi orang paling kaya di Indonesia saya nggak mau. Berat tanggung jawabnya. Coba kalau duitnya di masjid segini aja nih. Ada orang yang nangis gara-gara lapar, ayo itu orang kaya tanggung jawabnya. Ada anak yatim tidak bisa sekolah, tidak bisa ngaji, nangis, tanggung jawabnya orang kaya. Ada masjid mau roboh, tanggung jawabnya orang kaya. Kalau
kita nggak peduli, hisabnya berat, di akhiratnya berat. Nggak ada yang cuma-cuma. Yang kaya raya dihitungnya banyak banget, lama banget, kayak belanja ke SM 5 troli lama itu. Udah antri, emang gratis enggak, dimintai pertanggungjawaban suruh bayar. Kita nanti begitu, tergantung banyaknya sebanyak apa dunia yang kita ambil, untuk apa dihitung, dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dan yang penting yang sedang-sedang aja. Yang penting asalkan cukup. Pengen makan ayam, cukup buat beli. Pengen makan cempedak, dapat dari RT. Namanya gitu. Pengen dia ada cempedak nih, saya ngomongin. Jadi kalau beli cempedak kayak RT. Kalau ada apa-apa pengen haji, mau dirongkosin kan, mau ongkos sendiri, yang penting ada yang menuju. Kalau miskin banget juga jangan, sebab kata Nabi, kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Contohnya, ada orang dari kampung pesantrennya 10 tahun lebih, cuman gara-gara ekonominya susah, sulit, dia akhirnya apa? Daftar kerja ke Taiwan, yang rada Cina gitu ya, ke Taiwan. Kebetulan orangnya bukan agama Islam, bahkan ada yang komunis. Wudu nggak pulang, karena orang Islam wudunya aja minimal 5 kali, belum mandinya, belum kencingnya, mahal ya. Udah begitu kalau mau sholat di pojokan mana sudah pernah diinjak-injak sama anjing. Kalau ketahuan sholat nggak boleh, mikir. Kalau sholat disuruh berhenti, dipecat. Kalau nggak sholat, kerjaan, duitnya gede. Itu kira-kira milih mana? Ini yang pesantren 10 tahun saja, akhirnya milih dunia, milih kerjaan, tinggalin sholat. Ini yang disebut kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Makanya terlalu miskin jangan, terlalu kaya yang sedang-sedang, itu meragu siapa? Terlalu ganteng jangan, kayak teh gantengan. Iya. Terlalu jelek juga jangan. Udah yang sedang-sedang aja. Itu yang bikin selamat. Istri kita aja nih, bapak-bapak, kalau terlalu cakep, waduh, istrinya imannya kuat tapi tetangga yang pada kuat. Lihat jalannya aja bikin ngiler, waduh, lihat bibirnya pink, iya, mukanya glowing, warnanya putih kemerah-merahan, yang lain tergoda. Istri kita enggak. Sama ibu itu kalau punya suami gampang banget. Suaminya mah imannya kuat, tapi janda-janda sampingnya nggak pernah kuat. Lihat suami ibu, udah yang sedang-sedang aja lah. Ya yang kayaknya tela, ganteng banget enggak, jelek banget enggak, aman ya, aman. Yang sedang-sedang aja, itu yang bikin selamat. Yang ketiga, wal ghadabu wal adlu fir ridho wal ghadab. Ini yang ada berat. Harus adil dalam ridho, dalam senang, dan tidak senang dan marah. Nggak boleh tidak adil. Contohnya ya, kalau ada orang kampung rawa, agamanya Islam, nyolong di material Cina, Kristen, nyolong cat yang 25 kilo, dikejar-kejar, kita tahu kira-kira membantuin siapa? Ingin bantuin orang Kristen yang punya material, atau tetangga kita Islam yang nyolong bantuin bawain? Ya kan modus bantuin, oknum juga ya. Harus ambil, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ada anak tawuran, udah punya belain. Kenapa? Yang penting orang kampung kita, yang penting Islam. Tidak harus begitu, harus adil, fil ghadab wal ridho, harus bijak. Mohon maaf, namanya kayak kemarin mau Anies, mau Ahok, mau Jokowi, mau Fauzi, dan siapapun itu kalau benar tetap harus benar. Jangan pokoknya apapun yang penting bukan pilihan saya, apalagi agamanya beda, nggak bisa. Itu nggak adil.
benar, ya benar. Urusan adil. Jadi yang adil tuh yang benar harus benar, harus benar, yang salah ya salah. Begitu. Umpamanya RT saya nyalon dengan Bang Dila, Bang Dila nyalon RW. Yang jadi Pak Abdullah jadi pendukungnya RT Dinar. Pokoknya mas saya kalau bukan RT Dinar nggak mau aturan kayak apapun enggak sama. Gara-gara beda pilihan dan yang jadi bukan pilihan, terus akhirnya tidak adil, tidak boleh. Harus adil. Ini yang menyebabkan selamat dunia dan akhirat. Jadi yang enteng apa dan selamat dunia akhirat, ikutin aturan Allah dan ikuti aturan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan Allah. Udah aman tuh, dunianya aman, akhiratnya aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasun, dan kemudian wa amal mulikatu yang menghancurkan. Kalau tadi yang menyelamatkan. Satu, fasukun syadidun, sangat pelit banget. Itu bikin hancur, bikin rusak. Bahkan doanya susah dikabul, hajatnya susah terwujud, itu bisa jadi terhalang gara-gara pelit. Tidak cuma itu, derajatnya, makomnya susah naik, itu gara-gara pelit. Dulu ada seorang ulama alim al-alama, tahajudnya lebih dari 40 tahun, namanya Abu Hashim ahli wadah. Tahajudnya lebih dari 40 tahun belum pernah telat. Suatu ketika mau ambil air wudhu, disumur pikiran, sumurnya kayak zaman dulu yang masih bulat, dikerek pakai pipa. Ada sosok yang sedang wudhu. Ditanya setelah disalamin, siapa kamu? Saya utusan Allah. Itu mah gak apa-apa. Saya mah ganggu untuk mencatat wahibin nabilah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Maksudnya wali-walinya Allah. Ini Abu Yazid, ini namanya Abu Hashim, pede banget karena dia ulama, alim al-alamah dan ahli tahajud. Pede nanya, ada nggak nama saya di situ? Dibuka halaman pertama sampai terakhir nggak ada. Jangan-jangan kelewatan. Dibuka lagi nggak ada. Baru busuk, nangis terseduh-seduh. Apa kata sosok ini? Baik Abu Hashim, sebenarnya saya menyaksikan engkau tiap malam kamu bangun melawan dingin, melawan ngantuk, dan kamu ambil air wudhu melawan dingin, kemudian kamu melaksanakan sholat tahajud sekitar 40 tahun. Saya nyaksikin gitu. Tapi ketahuilah, saya tidak diperkenankan oleh Tuhan saya untuk mencatat namamu sebagai golongan wahibin nafilah. Tambah nangis. Kenapa? Sebab kamu egois, cuma mikirin diri sendiri, mendekat kepada Allah, munajat kepada Allah, tetapi banyak orang-orang kanan kirimu yang perlu dibantu, ditolong, kamu masa bodoh. Tidak, cuma yang penting dekat sama Allah. Sehingga ada yang menyebutkan ibadah sosial, bantu orang karena Allah itu lebih dahsyat daripada sekedar qiyamul lail. Alasannya apa? Kalau qiyamul lail kita sholat malam, itu cuma yang penting lawan dingin atau lawan ngantuk. Tapi kalau kita kerja hujan-hujanan, panas-kepanasan, apalagi yang kerja bangunan di atas musim panas ngecor, kayak doper, hujan-hujanan, udah dikumpulin duit, tahu-tahu duitnya buat bantu orang, nolong orang, itu lebih berat. Ini yang disebut dalam bahasa Arab as-sawab bihasbit ta'ab. Kesulitan pahala itu tergantung kesulitannya. Kesulitan membantu orang, royal bantu orang, itu lebih sulit daripada kita sekedar sholat secara sendiri di malam hari. Maka dari itu hilangkan fasul syadid. Kadang-kadang memang ada yang suka datang. Ya, kalau kita sedang sehat, kalau kita sedang merada bagus pikirannya, alhamdulillah, untung ada yang datang ke rumah. Kalau nggak ada yang datang, belum tentu hari ini punya amal. Sholat Jumat aja, itu kalau Jumat berapa? Kebanyakan yang abu-abu. Jadi yang suka gitu ya, abu-abu udah lecek lagi gitu ya, udah lecek lagi. Itu sejumat sekali.
parah. Khotib masuk paling 5.000, 2.000, 5.000, 10.000, pulang lebih tebel. Iya, kalau pulangnya malah lebih tebel. Itu yang begitu-begitu kan. Itu kalau amalnya untuk urusan sedekah masih minim banget. Makanya karena Allah sayang, kadang-kadang ada aja yang datang sekali rada mulu, mintanya rada maksa. Sebenarnya ini karena Allah sayang. Kenapa? Kita hajatnya banyak, kebutuhannya banyak, cita-citanya banyak, gampang dikabul, maka caranya gampang bantu orang, ngasih orang. Sering saya sampaikan kata Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa orang yang suka memberi, wattaqo dan bertakwa. Kalau nggak takwa nggak sama, ada orang kafir juga suka memberi, orang nggak percaya Tuhan juga suka memberi. Tapi wattaqo dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan wa saddaqa membenarkan dengan bagus, ada yang menolak sedekah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan urusannya semudah-mudahnya. Jadi kalau pengen urusan apa saja, hajat apa saja, cita-cita apa saja, pengen gampang dikabul sama Allah, sering-sering ngasih. Apalagi ngasihnya namanya orang tua sendiri, luar biasa. Orang yang paling dekat, tetangga. Jangan sampai kalau ke Kiai Habaib mau udah salamannya cium tangan, ngapropin gede, ke ibunya mah ngutang aja nggak dipinjemin, bang. Iya, emaknya minjem aja susah. Jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang menghancurkan wahawan muttabaun. Hawa, maksudnya hawa nafsu yang diikuti. Setiap kita itu ada hawanya. Hawa nafsu itu apa? Ini hawa diri kita, nafsu itu diri kita. Ini kalau capek habis kerja jam segini, itu maunya apa? Selonjor sambil nonton TV, kopi sampingnya, enak banget. Padahal mah ada sholat maghrib, ada pengajian. Itu bawaan diri makanya kalau capek di rumah gue. Kalau hujan subuh, rengkol, nambahin 2 ronde. Semalam baru seronde, nambahin nanggung ini mau sedang dingin-dinginnya, gak usah ke puncak. Puncak, padahal mah sholat subuh. Untung akalnya lebih pelan. Untung akalnya yang mengendalikan hawa nafsu, sehingga bismillah berangkat ke masjid sholat begitu. Nah kalau diikuti, ini yang membuat urusan apa saja kalau hawa nafsunya diikuti urusan. Itu kalau Ramadan jam 12 siang enaknya ngapain itu kalau ngikutin diri? Aduh, kalau minum sirup marjan atau minum es kelapa muda, enak banget. Itu hawa nafsu, hawa diri kita. Tapi gara-gara akalnya menang, yang ditopang oleh ilmu, sehingga nafsunya bisa dikendalikan, ditahan. Kenapa? Ada perintah Allah suruh puasa, baru aman. Jadi jangan terlalu diikuti, apalagi kalau sampai dilawan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yang membuat hancur, wa ijabul mar'i bi nafsi. Ini mohon maaf, ini mah nih kayaknya sering banget. Kagumnya seseorang dengan dirinya. Ini mesti nih pengajiannya orang sukses gara-gara siapa? Siapa dulu ketuanya? Siapa dulu RT-nya? Waduh. Ini kalau nggak ada saya panitianya nggak bisa begini. Kemarin tuh dia ketuanya begitu, acak-acakan. Untungnya saya ketuanya. Itu bikin rontok pahalanya. Ini kalau bukan pembangunan saya yang bangun, bahaya lagi. Ini kalau warganya nih, kalau bukan saya, ini nggak bakalan diaspal, bahaya lagi. Kagum. Bagus apa? Kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan kebaikan, rajin ngaji, rajin bantu orang, rajin berbuat baik, rajin qiyamul lail, bukan bangga, tapi malah memuji Allah. Alhamdulillah. Ini orang yang tahu pahalanya ngaji, yang tahu manfaatnya ngaji, hampir sekampung Rawa tahu semua. Tapi yang prakteknya segini, ini proses ini. Iya, itu jangan kemudian bangga, mendingan juga buah ya. Dia kan pernah haji 3 kali, tapi jarang kelihatan di masjid.
Haji apa? Mendingan juga gua. Salah. Mendingan apa? Alhamdulillah ya Allah, Kau anugerahkan kemampuan bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah berserta dengan haji. Ada orang yang tidak yakin dengan paham ini semuanya adalah seizin Allah, semuanya takdir Allah. Ada Islam yang begitu. Akhirnya apa? Dia sadar, akhirnya menjadi paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa segalanya atas izin Allah, takdir Allah. Ini orang nikah, hebat agamanya, tapi pemahamannya beda. Nikah sama seorang perempuan yang soleh cakep. Kalau habis nikah ngapain? Kawin. Ya, gitulah, meluk-meluk lah. Sampai akhirnya udah sama-sama puas. Sadar sama istrinya, ditanya sama istrinya, Bang, gitu. Tadi gimana? Gini-gini. Kira-kira bisa mau lagi nggak, Bang? Ya mau lah. Ya udah kerjanya kayak tadi, nggak kuat. Tuh, buktinya katanya apa-apa sekehendak terserah manusia. Yang enak saja ditawar, ya udah lagi kayak tadi, nggak bisa saya. Katanya apa-apa tergantung kita. Tapi kenyataannya suruh minum nggak kuat. Baru sadar ternyata benar. Apa yang diinginkan kita belum tentu kita mampu mengerjakannya tanpa seizin Allah. Padahal sesuatu yang luar biasa. Kawin, iya, melukin istri, suruh diulangin sama istrinya kayak tadi, nggak mampu, lututnya bagaimana? Udah 2 rombol, nggak mampu. Baru dia sadar mikir, ternyata benar. Semuanya adalah atas izin Allah. Yang kita pengen aja, kalau Allah nggak izinin kita nggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan kagum dengan diri sendiri. Khawatir suatu saat ibu-ibu jadi paling rajin di kampung dakwah, bapak-bapak paling rajin ibadahnya, nyumbangnya paling gede, amalnya paling bagus. Tapi kalau bangga dengan diri sendiri, rontok. Kalau bangga kembalinya ke diri sendiri, kalau bersyukur kembalinya ke Allah. Makanya bagusnya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Kau anugerahkan bisa sholat sunnah 100 rakaat pada malam ini. Jangan begitu selesai 100 rakaat keluar dari pintu, ya kampung rawa pada kerjanya molong, mana ustadznya, mana hajinya, cuma nama doang. Mendingan juga gua 100 rakaat rontok. Nanti nyumbang apalagi yang parah. Apa itu ustadz cuma pada ngomongnya doang, urusan nyumbang mana tulisannya nggak ada gitu. Mendingan juga saya bukan ustadz tapi nyumbangnya 10 juta. Tambah parah sambil jelek-jelekin orang. Ya ustadz mah sodakonya lain, sodakonya itu. Urusan ngasih amplop itu mau urusan pengurus. Ya, RT-nya ngasih amplop itu mau urusan pengurus. Nggak ngasih nggak apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa kewalat nggak tanggung jawab. Emang udah hasil kesepakatan, ternyata nggak dikasih, ya nggak apa-apa. Berarti apa? Kalau nggak dikasih, pahalanya lebih gede daripada sekedar amplop. Udah ada. Makanya nggak boleh ngarep-ngarep. Dan ingat lagi, jangan suka manggil-manggil orang yang narik-narik. Jangan. Itu cuma ngajinya ritual doang, pulang nggak dapat apa-apa. Kenapa kata surat Yasin? Ittabi'u man lam yas'aluhu ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta upah. Wa hum, yang ngajar ngaji dan yang jamaah ngajinya muhtadun, baru dikasih hidayah. Tapi kalau salah satunya nggak benar, ustaznya narik, nggak dikasih amplop ngomel-ngomel, besoknya WA ngomongnya apaan ini, saya ceramah 2 jam nggak dikasih amplop. Itu yang begitu mau walaupun kayak apa hadisnya, dalilnya cakep-cakep, tidak jadi sarana mendapatkan hidayah. Jadi yang bagus mah jamaahnya pengertian, yang ngajarnya ikhlas. Urusan dikasih, Nabi juga belum pernah nolak. Baru wahum muhtadun, itu baru dua-duanya, muridnya dan gurunya sama-sama mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bunyi cepet amat. Masih lama ya? Masih lama ya. Wa amal darajat, ada
Adapun yang naikin derajat, nah kita itu butuh nanti naik derajat, butuh pengen surganya bersama dengan Nabi, pengen naik derajat. Bahkan kata Habib Abdul Al-Haddad, itu banyak nanti di surga orang yang nyesel. Ini kita juga kayaknya tampangnya pada nyesel nanti. Masuk surga cuma nyesel. Kenapa kok udah masuk surga tapi nyesel? Ibarat anak sekolah kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, lulusan naik, lihat baca tulisan naik. Begitu dikasih rapot, cemburu dikit, langsung dia. Lulus gak? Lulus sih. Terus kenapa diem aja? Kayaknya langsung pulang. Jangankan 9, 7 aja gak ada. Itu mau cuma syarat lulus. 6 semua, pada kan cerdas, pintar. Cuma tidak menggunakan kecerdasan kepintarannya ketika belajar dengan total, sehingga mestinya pantas juara 1, juara 2 atau minimal juara 3. Ini mau juara akhir, yang penting lulus doang. Nanti orang-orang masuk surga masih banyak yang pada nyesel. Kenapa? Sebab tidak mengejar derajat yang dia inginkan. Pengennya mah bareng sama Nabi, pengennya mengumpul dengan para anbiya, para wali-wali, tapi sekedar masuk surga. Kalaupun ternyata ngumpulnya jauh, ibarat tablet akbar, itu mau baliknya di rumah saya, di lapangan. Kita di sini, nyaris nggak kelihatan. Pokoknya ada Habib Umar Al-Hafidh, satu ruangan, tapi kelihatan aja susah. Tapi orang yang di dunianya benar-benar serius, sungguh-sungguh, itu bisa jadi tidak cuma satu ruangan, tapi di samping Nabi. Ya Allah terhormatnya. Di samping Nabi, di atas triliunan orang ahli surga diumumin. Ya ma'asyiral ahli jannah, wahai penduduk orang-orang ahli surga, ketahuilah di kampung rawa ada RT, tapi dia ngurusin masjid ikhlas banget. Namanya RT Binar, girangnya disebut sama Nabi begitu, girangnya disebut sama malaikat begitu. Orang disebut sama wali kota aja atau gubernur, yang saya hormati RT Binar, yang soleh banget. Kayaknya itu kalau bisa direkam, yang mereka mencari mana rekamannya, buat kenang-kenangan sama cucu, disebutin dan lain sebagainya. Maka itu nanti butuh naik derajat. Nah, salah satunya yang bisa yang menaik derajat, kayaknya masa remeh. Fa'ibsa usalam, suka ngasih salam. Suka ngasih salam. Kalau ketemu, assalamualaikum. Udah, assalamualaikum gitu aja. Abdulnya kalau ada yang berhenti dengan yang jalan yang salah. Kalau ada jalan dengan yang naik kendaraan yang salah. Tapi kalau sedang pada kutub, bisa disalamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nabrak lagi, itu nggak lain. Jadi harus tahu sifat. Gus Dur dan Said Agil ketika setelah melaksanakan ibadah haji, umrah masalah, kata Gus Dur, Agil kita jadi orang khos, maksudnya wali. Ada seorang alim yang ngajar, syekh gitu kan, hafal Quran, bukan itu. Ada lagi bukan itu, jamaahnya banyak bukan itu. Ya ada orang yang sedang jongkok. Kang Agil itu orangnya. Sampaikan salam dari saya, minta didoain agar doa selamat. Itu nyari orang hebat, nyari orang khos wali, tapi yang penting minta doain agar selamat. Itu betapa pentingnya selamat. Orang kayanya kayak apa kalau nggak selamat rugi. Orang miskinnya luar biasa miskin di dunia, asalkan selamat beruntung. Mau ganteng, mau jelek, mau cantik, mau kayak apa, kalau selamat mau untung. Tapi kayaknya kayak apa, gantengnya, cantiknya luar biasa, dihormatinya sedunia oleh orang. Tapi kalau nggak selamat rugi. Makanya nggak sesuatu yang remeh. Selamat itu sesuatu yang luar biasa. Saya pernah cerita lagi yang wali sambung. Ternyata kata Ki Abdul Habib Masrur, nggak usah kesini jauh-jauh, di kampung-kampung ada orang yang menyebabkan rahmat Allah turun dan yang menyebabkan adab Allah ditunda. Tapi semua orang anggap dia gila. Sampaikan salam dan kamu minta ke sana. Doa apa? Minta doa selamat. Assalamualaikum itu doa selamat. Saking pentingnya ini doa tidak boleh disampaikan buat kepada non-Islam. Makanya nggak boleh assalamualaikum sama orang non-Islam. Tetapi kalau caranya gimana? Para tokoh-tokoh itu di fikih itu bagus banget. Ini kalau momennya segini Islam semua. Momennya di sini
sini Islamnya cuma 2, yang lain non Islam. Assalamualaikum niatin kedua orang yang Islam, itu boleh. Urusan orang non Islamnya salah itu urusan mereka. Dulu Gus Dur di gereja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan dia bawa ajudan, ajudannya Islam. 3 orang, 4 orang, 5 orang diniatin untuk mereka, itu tidak salah. Kalau diniatin buat dia dan buat mereka baru salah. Apalagi diniatin buat non Islam itu salah. Untung saking pentingnya selamat. Kalau doain hidayah boleh, doain aja dia dapat hidayah. Karena itu orang baik banget. Lebaran Cina ngasih dodol, ngasih angpau, ngasih apa-apa. Ini coba kalau dia Islam ya Allah, dia orangnya baik, kasih hidayah ya. Boleh kasih hidayah, supaya doain hidayah. Tapi doa selamat, dia musuh kita selamat, merangin kita selamat. Makanya nggak boleh assalamualaikum sama orang Islam. Yang kedua, wa'itamu ta'am, ngasih makan. Lidoi biwajah sama tamu ataupun sama yang lapar, ngasih makan. Ini yang tadi yang naikin derajat itu orang-orang gara-gara sering ngasih makan. Al-Habib Syekh bin Abu Bakar bin Salim, suatu ketika Sultan Aulia rajanya para wali, ingat ketika masih kecil kata gurunya, kamu nanti jadi wali besar yang seluruh wali-wali sedunia tidak ada yang bisa mengejar makomnya kamu walaupun semata kaki. Dan ketika dewasa dan akhirnya menjadi wali Sultan Aulia, ingat kata-kata gurunya, kayaknya benar. Tetapi ternyata ada ruhnya Syekh Abu Bakar bin Salim, belum lahir tapi ruhnya nongol, tunggu dulu ada saya, tunggu dulu ada saya. Sehingga begitu Syekh Abu Bakar bin Salim lahir, mengajak ke dewasa dan akhirnya jadi waliullah, hampir semua marga-marga Habib, hampir semua kekasih-kekasih Allah itu tertutupi derajatnya oleh marganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Daerah sini aja begitu. Habib Jidan, Habib Salim marganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Syagab bin Hadi marganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar bin Habib tuh yang Hadramut marganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga banyak yang di sana marganya Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa kelebihan syariatnya? Syariatnya ikutin Nabi, tiap hari kasih makan 5.000 orang. Tiap hari 5.000 orang. Kita mengadain maulid Nabi 500 orang juga belum tentu makan semua. Itu proposalnya sebulan. Itu yang nyumbang banyak. Ini mah tiap hari pribadi kasih makan 5.000 orang. Al-Habib Syagab bin Syekh Abu Bakar bin Salim Barok tiap hari kasih makan santrinya 18.000 orang gratis. Sampai-sampai ketika didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, nah itu begitu malamnya beda. Orang zaman dulu datang zaman sekarang. Datang, pengen ngerahin makomnya. Apa kata dia? Enggak, saya punya makom sendiri. Kenapa? 18.000 sehari 3 kali, itu pahalanya kayak apa? Coba, tiap hari kita masih makan sebungkus aja. Kadang-kadang ada yang ngaku soleh, sehari sebungkus, kayaknya nggak ada deh. Kecuali sama anak dan istrinya. Coba ya tiap hari ngasih makan orang sebungkus padang, cakep. Nyekolahin anak orang, kuliah anak orang 5 aja luar biasa. Habib Syagab Mahdi ribuan santrinya kuliah gratis, pesantren gratis, makanya derajatnya bisa ngejar makom-makom yang sebelumnya. Itu lewat apa? It'amut to'am, suka ngasih makan. Gurunya Habib Soleh Tanggul itu pernah ditanya sama Habib Syagab Mahdi, guru, ya Habib, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan derajat yang mulia? Jawabannya ada yang saya biasakan 3. Yang pertama apa? Suka ngisi kolam wudhu buat santrinya. Itu kiai ngisi kolam wudhu. Kata Habib Syagab, kan kadang-kadang bukan cuma buat mulut, tapi buat cebok kencing. Yang penting bermanfaat buat banyak orang. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, saya senang mendamaikan orang yang berselisih. Karena bentrok itu, berantem itu, cekcok itu paling disenangi sama iblis. Dia lawan kesenangannya iblis. Senang mendamaikan yang berantem. Kalau kita apa? Tonton terus daripada nonton TV bayar, terus sekarang mau bayar nonton TV ya.
Iya, TV kenapa bercek semua kerangnya? Harus bayar, katanya harus pakai Android ya. Iya, TV aja begitu. Mendingan nonton langsung tuh, yang berantem terus, yang menang saya lupain. Itu mah jauh dari kata orang baik. Yang ketiganya, saya mau pengen ngasih makan banyak orang, tetapi kayaknya kemampuan ekonomi saya nggak sampai segitu. Maka saya tiap pagi ambil beras sekepel, saya pulang ke belakang rumah, saya lemparin ke atas genteng. Siapa tahu banyak burung-burung makhluknya Allah yang mau makan dari beras itu. Yang penting pengen ngasih makan makhluknya Allah. Kalau ngasih makan 18.000 pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Dan besok RT beli permen yang banyak. Dia lewat dengan wah, geger mereka. Subhanallah, itu bukan ustaz pada RT ya. Kok begitu cakep banget, peduli. Ada jalan ditengok, ganti tengok aja deh, jangan macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yang naikin derajat, wassalatu bilaili wan nasu niyam. Salat di malam hari yang manusia pada tidur. Ada seorang profesor doktor di Yogyakarta. Anaknya petani. Zaman dulu yang dapat profesor susah. Doktor aja susah. Ini anak petani kok karirnya cepat sampai urusan pendidikan profesor doktor. Ketika mau meninggal sama jamaahnya, sama murid-muridnya yang kagum pada nanya, "Ya Prof, apa yang menyebabkan kau karirnya cepat? Kau dihormati orang, dimuliakan orang?" Jawabannya, sholat malam. Sholat malam. Petani zaman dulu profesor dokter susah, tapi dia cepat sampai jadi profesor gara-gara sholat malam. Kita apalagi anak kiai bukan, habib apalagi, ulama bukan. Terus kita pengen juga merubah nasib, merubah generasi agar pengen jadi yang mulia-mulia, sholat malam. Bantuin juga buat anak cucu kita, doain sholat malam, doain. Siapa tahu. Mohon maaf, saya anggap Haji Arsad itu biasa-biasa saja. Baca kitab kuning nggak bisa. Cuma cita-citanya tinggi. Pernah ngomong sama saya, Ustaz, saya nih kalau anak nggak bisa ngaji kitab, dengan mati. Sampai begitu. Tetapi tidak cuma begitu. Beliaunya tabarukan ngaji ke Kuitang, ngaji ke Empang, ngaji ke Kiai ke Cisau. Padahal belum tentu paham, udah tua. Tapi oleh Allah berkahnya apa? Itu anaknya pada bisa ngaji, anaknya pada jadi ustaz. Padahal dulu nggak siapa-siapa. Iya, Haji Arsad kesananya biasa, orang biasa. Cuman dia punya cita-cita pengen anak-anaknya mah kalau bisa ngaji. Tidak cuma pengen bisa, tapi sampai belinya tabarukan ke sana-sana ngaji. Anaknya jadi pada bisa ngaji. Contohin, siapa tahu kita cucunya lah dan lain sebagainya. Yang ketiga yang membuat derajatnya itu naik, ya udah ya. Yang terakhir udah habis ya. 2 menit lagi. Yang terakhir, wa amal kafaratu, adapun yang melebur dosa, melebur kesalahan. Orang-orang dulu tuh kalau habis nggak sengaja berbuat salah, kafarat. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah suatu saat ketika jalan, ada rombongan murid, ada yang berak. Namanya juga walaupun wali manusia, kesel juga, spontan kayak angin, penggal ke lehernya itu burung, langsung angin yang dirunggal, putus dan mati. Tapi nyesel, astagfirullah, cuman begini saya nyakitin, disambungin lagi. Habis itu bayar kafarat, jubahnya dicuci, dijemur, udah selesai, jubahnya disedekahkan sama orang fakir miskin. Apalagi kalau ibu haji ihram di sana di Mekah, nyambut rukun saja bayar apa? Kambing 1, matiin semut 1, bayar dam 1 sebagai kafarat. Kalau kita pengen bersih, pengen doanya mustajabah, kita kalau habis berbuat salah bayar kafarat. Iya, kafaratnya pakai ngasih makan orang. Ya Allah, saya habis ngomong ceplos, gak enak, bayar kafarat. Ngomong salah, berbuat salah, apalagi sampai membunuh hewan, semut dan macam-macam, bayar kafarat.
Itu orang-orang dulu luar biasa, sehingga bersih dosa-dosanya. Yang kedua yang menjadikan pelebur atas kesalahan dan dosa-dosa, faisbabul wudhu fis sabarat, menyempurnakan wudhu ketika musim dingin. Sempurnanya itu apa? Selalu 3. Kalau sekedar 1 itu sekedar sah. Basuh muka 3, tangan 3, 3 itu udah sempurna. Walaupun dingin disempurnain, itu setiap basuhannya, basuh muka itu bisa ngelebur dosanya mata, dosanya hidung, dosanya kuping, dosanya tangan, dosanya kaki. Ini sumber-sumber dosa. Apalagi kalau ditambah dengan apa? Wudu batin. Ya wudu batin itu ya hatinya dibersihin dari sombong, dari sirik, dari dengki, dari hasud, bersihin. Ini cuma simbol fisiknya saja, batinnya juga harus dibersihin. Jangan ininya malah diwudu, tapi hatinya mengedongkolin orang. Jangan, supaya bersih. Itu setiap basuhannya meleburi dosa-dosa. Dan yang selanjutnya, wanakul aqdam ilal jamaah, mindahin telapak, maksudnya melangkahin telapak kaki untuk menuju jamaah. Makanya Nabi kadang-kadang kalau mau sholat suka jalannya dari sini ke sini, pulangnya mah beda, supaya langkahnya juga banyak. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak rontok dosa-dosanya. Sholat Jumat dan Jumat ke depan juga merontokin dosa-dosa sejumat. Setiap langkah menuju sholat jamaah itu merontokin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, ini yang ibu sudah praktek dengan bapak-bapak, wang tidur sholat ibadah sholat, menanti sholat setelah sholat. Tadi kan sholat maghrib ya, daripada ke rumah nanti balik lagi, mendingan nungguin di sini sambil ngaji. Atau umpamanya kerja, tapi di pikirannya juga bukannya ya belum apa-apa, sholat lagi enggak. Dia seolah-olah sholat itu adalah melepas rindu, pengen mengucapkan terima kasih sama yang telah memberikan segala sesuatu. Ya. Kalau kita benar cinta sama Allah, kira-kira pengen sering ketemu enggak? Kalau saya pengen sering ketemu, sholat itu kayak Nabi, istirahatnya itu sholat. Dulu kalau sholat kayak udah enak banget, kayak ketemu kasih, ngadu, apalagi dipahami, nyebut nama Allah, udah begitu muji, alhamdulillahirabbil alamin, muji ar-rahmanir-rahim. Cuman pengen ngucapin begitu tuh, ya Allah, pengen ngucapin terima kasih, saya muji-muji Engkau yang telah memberikan segalanya. Itu nanti sholat, setelah sholat itu melebur dosa kafarat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya jadi orang yang kembali bersih, kembali suci, gampang dikabul hajatnya.